Progres fisik proyek pembangunan gedung Puskesmas Prototipe Futukopa, Kecamatan Fatokopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan berbiaya 5,7 miliar, kini sudah mencapai 89,65%. Pelaksanaan fisik proyek mengalami keterlambatan sejak awal lantaran molornya kesepakatan perubahan konstruksi pondasi bangunan induk. Perubahan tersebut terjadi pada item pekerjaan galian dan urukan sedalam 3 meter. Hal ini untuk menghindari pergeseran tanah di lokasi proyek yang merupakan jenis tanah lempung atau tanah liat. CCO atau Contract Change Order atau perubahan kontrak kerja ditempuh kontraktor pelaksana proyek untuk mengatasi permasalahan di lapangan. Simak liputan selengkapnya. Kontraktor pelaksana fisik proyek Gedung Puskesmas Prototipe Kecamatan Fatokopa PT Cahaya Alam sejak awal sudah mengalami kendala pelaksanaan fisik proyek di lapangan. Kendala tersebut dipicu struktur tanah untuk bangunan pondasi adalah jenis tanah lempung atau tanah liat yang tidak cocok untuk bangunan pondasi sesuai gambar perencanaan. Alasannya jenis tanah liat memiliki kembang susut yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan pergeseran tanah yang berakibat konstruksi bangunan di atasnya retak, pecah-pecah bahkan roboh. Hal ini disampaikan pengawas proyek PT Cahaya Alam Soe Deni saat diwawancarai KLTV News di lokasi proyek Senin 3 Mei 2021 sore. Menurut Deni, untuk mengatasi permasalahan tersebut, manajemen PT Cahaya Alam Soe melalui direktur utamanya Krisostomus Yanto selanjutnya mengajukan kontrak change over atau CCO atau perubahan dokumen kontrak kerja guna mengatasi persoalan di lapangan. CCO yang diajukan pun terjadi tarik ulur sampai 2 bulan setelah kontrak induk ditandatangani per 20 Juni 2020 lalu. CCO yang diajukan selanjutnya disepakati bersama tim CCO dan PPK terkait perubahan konstruksi pondasi. Kontraktor pelaksana proyek selanjutnya membangun pondasi dengan sistem cerucut, yakni menancapkan bambu sampai tanah keras untuk menjaga kondisi stabilitas atau mengurangi penurunan dan perpindahan tanah, sekaligus menopang pondasi untuk menyalurkan beban bangunan di atasnya. Pondasi dikerjakan di kedalaman 3 meter. Terkait pelaksanaan dan progres fisik proyek, Deni menambahkan, seluruh item pekerjaan fisik proyek dikerjakan sesuai spesifikasi dokumen terkontrak dan sampai saat ini progres fisik sudah mencapai 89,65%, sedangkan dana yang dicairkan baru 75%. Deni mengakui batas waktu kontrak kerja sudah selesai, namun pihaknya mendapatkan adendum kontrak atau penambahan waktu kontrak, dan adendum kontrak ini akan dimanfaatkan untuk menuntaskan 100% fisik proyek. Menurut Deni, pekerjaan hanya tersisa plafon ruang tunggu dan ACP, sedangkan item pekerjaan lainnya dalam tahapan finishing. Di bagian lain, Deni mengaku seluruh pekerjaan konstruksi 100% melibatkan tenaga kerja lokal, dengan demikian warga pun memiliki sumber pendapatan di masa pandemi COVID-19. Kalau untuk masalah pekerjaan sampai tertunda, itu diakibatkan yang pertama, konstruksi dari keadaan di lapangan itu tanahnya kurang bagus, konstruksi tanahnya labil sehingga kita dari pihak pelaksana juga masih mencari solusi dengan berkonsultasi dengan pihak pengawas dan juga pihak daripada dinas sehingga ketika kita mau melaksanakan pekerjaan juga kita bisa tahu bagaimana solusi yang baik untuk pelaksanaan prototipe puskesmas ini. Soalnya keadaan di lokasinya cukup ekstrim, yaitu tanahnya labil sehingga kalau kita mau langsung bangun sesuai dengan apa yang sudah ada di gambar maupun di RAP, menurut saya agak sedikit terkendala dan agak rumit sehingga kita membangun konsultasi dengan beberapa pihak supaya kita dapat solusi yang baik. Menurut hitungan kami dari pihak pengawas pelaksana, hitungan kami yaitu 89,65%. Hal senada disampaikan konsultan pengawas Acu Kevi. Menurut Acu, progres visi proyek sampai saat ini sebesar 89,65%. Presentasi progres fisik ini berdasarkan hitungan teknis, bukan sekedar mata memandang.
Acu yang sudah selesai masa kontrak konsultan pengawas pada akhir 2020 lalu mengaku, sebagai anak daerah, dirinya tetap memiliki tanggung jawab moral melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi visi proyek sesuai dokumen terkontrak. Karena bangunan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat bagi pelayanan kesehatan di wilayah setempat. Karena adanya pergeseran struktur tanah, akhirnya kita sembang molor hampir 2 bulan. Semua dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang dari kontrak. Polselere KLTV News mewartakan.